You've been down this road for far too long. He left your love behind, but still you keep on crawling back, despite the pain inside. 'Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and you see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. Gunung Prau merupakan salah satu gunung yang berada di Jawa Tengah. Gunung ini memiliki banyak opsi jalur pendakian. Salah satunya adalah jalur pendakian perahu via Wates yang populer karena menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Beberapa teman mengusulkan untuk sekali-sekali mendaki dengan camp semalam, yang kemudian dipilihlah Gunung Prau yang secara tingkat kesulitan tidak terlalu berat. Saya memulai perjalanan dari Bandung karena janjian dengan Reni dan suaminya Rion untuk berangkat sama-sama ke base camp Wates di daerah Kabupaten Temanggung. Ikut bergabung juga Mbak Mai dan Mbak Ayu dari Bogor. Berlima kami menuju kaki Gunung Prau dan tiba subuh di base camp. Sambil istirahat di rumah singgah, kami menunggu kedatangan teman-teman dari Solo, Semarang, dan Magelang yang juga ikut mendaki perahu hari ini. Basecamp Wates menyediakan fasilitas yang cukup lengkap untuk para pendaki, seperti area parkir yang luas, tempat pendaftaran, ruang serbaguna, kamar mandi dan toilet, tempat ibadah, warung makan, tempat penyewaan alat pendakian, dan kabarnya tempat pengelolaan sampah juga loh. Keren banget ya. Oh iya, Gunung Prau mempunyai kurang lebih 9 jalur pendakian, yaitu dari Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Kendal. Karena teman-teman dari Jawa Tengah belum tiba, maka teman-teman yang sudah datang duluan berangkat mendaki duluan. Secara ingin santai di pendakian sekaligus bisa santai di camp area. Reni, Rion, Mbak Mai, dan Mbak Ayu berangkat duluan, sementara saya menunggu tim kedua datang. Satu persatu teman-teman pun tiba, mulai dari Mas Rozak, Mas Sukro, Mbak Endah, dan Mbak Nana. Setelah makan siang dan packing ulang logistik, kami pun berangkat menggunakan jasa ojek hingga pos 1. Dari base camp menuju pos 1 ini melewati hamparan ladang milik warga. Jika jalan kaki bisa memakan waktu 1 jam, maka naik ojek menjadi 10 menit saja. Sangat menghemat tenaga buat kami-kami tim santuy.
Yo. You've been down this road for far too long. He left your love behind, but still you keep on crawling back despite the pain inside. 'Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. Your tears, they say 1,000 words. I've heard them all before. Santuy. Wajar. Naik ya tangannya. Oh ya, tetap santai. Keren. Kem perahu. Krim perahu. Oh isi. Kuenda. Yuk, Kem perahu Santuy. Alright. Yo. You've been down this road for far too long. He left your love behind. Tiba di pos 1, kami pun berdoa sebelum memulai pendakian. Pos 1 sendiri merupakan perbatasan antara perkebunan dengan hutan. Oh ya, kami ditemani Bang Koko, seorang porter yang membawa logistik kami untuk ke camp nanti. Open your eyes and see the way I see. 'Cause all that I want is for you. Pos 1 Via Wates ini bernama Pos Blumbung Kodok. Jadi di sekitar pos 1 ini terdapat penampungan air milik warga. Di musim tertentu, penampungan ini tempat menetasnya telur kodok. Your tears, they say 1,000 words. I've heard them all before. Menuju pos 2 Cemaran, jalur pendakian didominasi oleh pohon dan hutan. Jalanan berupa tanah dan akar, sehingga pendaki sebaiknya memakai alas kaki yang nyaman. Now who will heal the bruise? The one you hold in your heart, standing right in front of you. 'Cause all that I want is for you. Dari pos 1 menuju pos 2, kita akan melewati area pepohonan dan hutan dengan trek yang tidak terlalu terjal. Trek ini selama perjalanan berupa akar dan tanah. Jika musim hujan, jalanan akan menjadi licin ketika cuaca hujan. Jadi sebaiknya gunakan sepatu yang sesuai dengan medan pendakian ya. Mendaki gunung bukan hal yang sulit dilakukan lagi. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang juga dunia pendakian. Kini siapa saja bisa mendaki gunung, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Namun, semakin banyak orang mendaki, semakin sering pula kita mendengar kasus-kasus kecelakaan di gunung. Mulai dari jatuh dari ketinggian, terjatuh ke jurang, terperosok, hipotermia, tersambar petir, cedera otot, dan tersesat. Selain itu, pendaki juga bisa mengalami keracunan makanan, dehidrasi, atau bahkan terserang penyakit seperti mountain sickness. Tiga 30 menit mendaki, kami tiba di pos 2 Cemaran, yang area ini banyak terdapat pohon cemara. Dari cerita porter kami, hutan di lereng Gunung Prau yang mengarah ke Kendal dan Batang adalah hutan lebat dan terdapat tumbuhan kantong semar. Kantong semar terkenal dengan daunnya yang dimodifikasi menjadi kantong yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta hewan kecil lainnya. Tumbuhan ini merupakan tanaman endemik yang beberapa spesiesnya nyaris mengalami kepunahan. Are the ones left hurting more.
Nah, salah satu cara Gunung Prau menjaga kelestarian alamnya adalah secara berkala ditutup pada awal tahun untuk pemulihan ekosistem. Biasanya bulan Januari hingga Maret, semua jalur pendakian ditutup. Menuju pos 3, jalur trek masih wilayah hutan tropis, namun sedikit menanjak. Kami juga masih melewati jalur yang dipenuhi akar seperti tadi ketika menuju pos 2. Mbak Enda dan Mbak Nana, dua pendaki dari Magelang, tetap konsisten melangkah, meski beban ransel di punggung rasanya semakin berat. Biasanya Mbak Enda dan Mbak Nana dan teman-teman lainnya melakukan pendakian secara tektok. Namun kali ini mendaki dengan camp 1 malam. Jadi kecepatan berjalan dan beban yang dibawa pun juga berbeda. Is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Oh iya, kami mendaki perahu saat puncak-puncaknya suhu dingin, yaitu bulan Juli Agustus. Kabarnya beberapa hari lalu suhu di area camp dan puncak mencapai 0 derajat Celcius. Wah, kebayang dinginnya. Tapi pendakian tetap berjalan, yang tentunya dengan persiapan logistik dan perlengkapan yang memadai. Pada musim kemarau, saat suhu udara kawasan Gunung Prau mencapai titik terendah, kamu bisa menemukan kristal es yang menempel pada permukaan tanah di beberapa lokasi saat pagi hari. Sekitar 30 menit berjalan, kami tiba di pos 3 Sudung Dewo. Nama pos ini unik. Menurut petugas base camp, dulunya di area ini banyak kandang atau rumah celeng alias babi hutan. Sudung itu rumah atau kandang. Nah, tetua-tetua atau simbah-simbah dulu pernah melihat celeng itu besar, berbulu lebat, berwarna putih. Konon itu celeng jelmaan. Nah, karena dianggap yang menguasai area itu disebutlah Sudung Dewo. Di pos 3 Sudung Dewo Gunung Prau via Wates terdapat mata air. Pos ini dapat dijadikan lokasi camp yang cukup nyaman karena selain dekat dengan mata air, rimbunnya pohon dapat melindungi pendaki dari angin kencang. Dari pos 3, kami melanjutkan pendakian menuju camp area. Ada beberapa camp area selepas pos 3. Ada Bukit Rindu, Pelawangan, Cemoro Tunggal, atau pada bukit-bukit yang berdekatan dengan Sunrise Camp Patak Banteng. Semakin tinggi lokasi camp, semakin terbentang luas pemandangannya. Menurut guide-guide lokal, kebanyakan pendaki di Gunung Prau hanya sampai di camp area, tidak sampai ke puncak tertinggi Gunung Prau. Padahal, dari area camp ke puncak hanya sekitar 30 menit saja. Mungkin karena view dari camp area yang sangat mempesona, yaitu view Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Sedangkan dari puncak Gunung Prau cenderung tertutup. Rencana kami akan camp di camp Pelawangan. Jalur pendakian selepas pos 3 vegetasinya semakin berkurang dan semakin terbuka. Kami pun melipir bukit dengan view indah. Tanjakan yang panjang menjadi tidak terasa dengan suguhan view bukit hijau di sisi kanan kami. Oh ya, jalur pendakian Gunung Prau via Wates juga dikenal sebagai jalur purba
yang mulai dibuka sejak akhir tahun 2015 lalu. Di sekitar jalur Wates terdapat peninggalan purba seperti bagian-bagian dari candi. Nah, dari zaman dulu, orang sudah berjalan kaki dari kawasan Liangan menuju Dieng dengan melintasi Gunung Prau. Menurut tim arkeologi Yogyakarta, mereka menemukan peninggalan-peninggalan seperti ratusan jenis keramik yang berasal peninggalan dinasti Tang Cina dan juga struktur-struktur bangunan candi. 45 menit mendaki kami tiba di Camp Lawangan. Rupanya sudah ramai pendaki yang mendirikan tenda. Namun camp ini luas kok, dan kami memilih membuka tenda di atas sebuah bukit kecil yang view-nya luar biasa keren, yaitu langsung berhadapan dengan Gunung Sindoro dan Sumbing. Namun meski view bagus, resikonya angin cukup terasa membuat udara yang dingin semakin dingin. Sementara kalau buka tenda di area bawah, cukup terlindung dari angin. Is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. Dan view sore hingga esok pagi sunrise begitu mempesona. Meski udara makin dingin, saya dan teman-teman bergantian keluar tenda untuk melihat suasana senja dan malam. Perahu memberikan view yang sangat istimewa hari ini. Ayo, siapa yang minta itu? Oke, tadi ini kudu gede. Ngono lintah aku ngenteni matengmu. Iki kan renggai gula ya, Mas? Wes gula batu. Oh, ada gula batu, tapi kalau kurang manis bisa ditambahin. Cakep. Kalau enggak liatin saya sudah. Esoknya, kami disambut matahari pagi yang cerah. Beberapa gunung yang bisa dilihat langsung ketika menghadap arah timur, yaitu Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Kembang, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Lawu. Selepas matahari terbit dan cuaca sudah terang, kami pun trekking ke arah Sunrise Camp Patak Banteng. Tampak ratusan tenda berdiri di berbagai camp area. Suasana sangat ramai, bahkan camp area di Sunrise Camp tampak penuh. Kami pun terus melanjutkan pendakian menuju puncak Gunung Prau. Dari Sunrise Camp menuju puncak Prau, jalur cenderung landai. Sepanjang perjalanan kami banyak bertemu pendaki-pendaki yang istirahat, camp, maupun foto-foto di area ini. Tidak sampai 30 menit kami pun tiba di puncak Prau. Bagi beberapa teman-teman yang mendaki gunung, sudah sering menggapai puncak. Namun bagi Rion, ini adalah puncak pertamanya.
Meski lelah dan sangat kedinginan tadi malam, namun Rion tetap bertekad mendaki hingga puncak. Bagi saya, dengan pemandangan yang super indah di Gunung Prau ini, membuat pendaki pemula pasti akan bangkit semangatnya untuk menyelesaikan perjalanan mereka, yaitu mendaki hingga puncak Gunung Prau. Dan karena pemandangannya yang memang keren ini, sangat wajar kalau Prau dijuluki Gunung Sejuta Umat, yang menjadi tujuan favorit banyak orang untuk mendaki, baik untuk menikmati keindahan sunrise maupun pemandangan alamnya yang menakjubkan. Demikian pendakian Gunung Prau via Wates. Sampai ketemu lagi di pendakian atap langit Indonesia selanjutnya. Ya Allah Gusti. Amit tapi cekel. Ada coba iki sing duwe utangnya. Iki kan oke. Bolone ning kuning-kuning iki kae. Aku di kanca ngono kuwi lumayan oke. Biasa. Malah rada-rada. Tak ajari kabeh ngono kuwi. Lengket lambene. Jadi koordinator ya. Aku tersinggung loh. Kakakku mau nanya bulanannya berapa nih katanya nih. Jadinya lepas guys. Iki loh. Ada kontak person juga. Rencana saya mau pakai Spiderman, karena Spiderman gunung. Tapi kemarin gara-gara di gunung pakai Spiderman saya nggak ikut foto-foto. Loh, yang kemarin itu siapa? Spidermanan. Saya, itu Oh, Mas Hamdan itu. Ya, fotonya tuh jadi nggak ada foto yang bagus karena direbutin orang sama ciwi-ciwi. Mas foto bareng, Mas foto. Jadi foto bareng-bareng di foto. Ya foto saya. Foto lagi. Masuk ning foto Kok bareng. dandane kok Waduh. Dandane kok Dora lho kowe. Macain. Harus maksimal. Pas itu Mas kalau mau. Yeneng tawang ana lintang. Wis ra enek Mas lintange, Mas. Wis bengi lintange. Aku ngenten